إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Al-Arba'un Al-Qalbiyah karya Syekh Al-Munajjid hafizallahu ta'ala wa faqahu. Wa an Ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di hadapan banyak orang di hari penaklukan kota Makkah. Rasul katakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, sesungguhnya Allah hilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan merasa besar dengan nenek moyang. Fannasu rajulani, manusia itu hanya dua kategori. Barun taqiyun karimun 'alallahi, ini orang yang baik dan bertakwa, mulia di hadapan Allah. Kemudian yang kedua adalah fajirun syaqiyun hayyinun 'alallahi, seorang yang pendosa, syaqiyun, celaka, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia seluruhnya adalah keturunan Adam, dan Allah ciptakan Adam dari tanah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan yang dimaksudkan adalah umumnya kalian manusia tercipta dari laki-laki dan perempuan. Karena kita jumpai ada manusia yang tercipta hanya dari perempuan saja, yaitu Isa, atau dari laki-laki saja, contohnya Hawa, dan tidak dari laki-laki dan tidak dari perempuan, yaitu Adam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, bukan untuk saling mengejek dan menghina. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui dan maha mengetahui. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qad azhaba ankum ubiyatal jahiliyah, sesungguhnya Allah telah hilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan dengan nenek moyang. Manusia hanya ada dua jenis, mukminun taqiyun, orang yang beriman dan bertakwa, atau fajirun syaqiyun, pendosa, seorang yang celaka. Kalian semua keturunan Adam, dan Adam dari tanah. Maka hendaknya orang-orang itu meninggalkan kesombongannya, bi aqwamin, dan sekelompok orang. Innamahum fahmun min fahmi jahannam, sesungguhnya mereka adalah salah satu salah satu arang neraka, atau sungguh mereka itu akan lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kumbang allati tadfa'u bi anfiha annatina, yang dia bisa mengusir dengan hidungnya annatina, bau busuk. Ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, ubiyah maknanya al-kibar wa tafakhur, kesombongan dan saling berbangga yang dilakukan oleh orang jahiliyah
yang mereka berbangga dengan ahsab, kemuliaan nenek moyang, kemuliaan keluarga dan nasab. Kemudian Nabi katakan manusia itu hanya dua macam, mukminun taqiyun, seorang mukmin yang bertakwa, yang dia tidak boleh sombong, namun menjadi kewajibannya untuk tawadhu. Wa fajirun syaqiyun, dan orang yang penggemar dosa yang celaka, yang jika dia sombong maka ini akan menambah kecelakaannya, menambahkan kebinasaannya. Maka jika sudah gemar berbuat dosa ditambah dia sombong, maka tentu semakin buruk. Kalian semua keturunan Adam, dan Adam dari tanah. Entah jika demikian, bagaimanakah saling berbangga orang yang asalnya dari tanah? Hendaknya mereka tinggalkan berbangga-bangga dengan sekelompok orang, dengan nenek moyang, yang ternyata nenek moyangnya itu hanya fahmun min fahmi jahannam. Maka faham min fahmi jahannam ini adalah yang dijadikan kebanggaan, yang merupakan bahan bakarnya neraka. Ini kalimat ini membahas tentang al-mutafakhar bihim, yang dibangga-banggakan. Adapun orang yang berbangga-bangga, maka ada di akhir hadis, ataukah mereka lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ji'lan, ya, yang tentu ini sebagai hewan yang digambarkan karena sebagai satu hal yang jelek karena hinanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud hadis ini adalah orang-orang kafir yang berbangga-bangga dengan nenek moyangnya yang juga merupakan orang kafir. Tentang ji'lan jamak dari ji'lun wahya dabbatul lati, dia adalah sejenis hewan yang suka dengan kotoran, dengan tai, walati ta'khuduha wa tadhhabu biha. Dia suka hinggap di tai kemudian pergi membawa tai yang dia hinggapi. Dan hewan ini tidaklah nyaman kecuali membersamai al-qadhurat, kotoran. Maka siapa yang berbangga dengan hasabnya, dengan kemuliaan nenek moyangnya, maka dia lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hewan yang seperti ini gambarannya. Maka isi hadis ini adalah tahdzir, peringatan tentang jeleknya dan bahaya berbangga dengan kemuliaan keluarga dan keturunan, dan itu satu hal yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berbangga karena hal ini, maka dia mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah di sisi Allah dia lebih hina dibandingkan satu jenis hewan yang tidak pernah meninggalkan kotoran atau meninggalkan tai, namun yang akrab dengan tai. Nah, kemudian kembali ke buku. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Allah melihat hati kalian, maka balasan dan perhitungan aman
itu inama takun hanyalah ada mengacu pada isi hati, bukan rupa lahiriah. Maka hati itu baik dengan takwa, rasa takut kepada Allah, al-ikhbat, khusyuk, inabah, kembali kepada Allah, cinta, takut dan roja, berharap, dan amal-amal hati yang lainnya yang mendekatkan kepada Allah, zat yang allamul ghuyub, zat yang mengetahui hal yang gaib. Dan hati itu rusak dikarenakan mengikuti kesesatan dan senantiasa menuruti hawa nafsu. Maka Allah itu melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Termasuk dalam amal perbuatan adalah ucapan. Maka Allah akan nilai dengan perkataan yang baik dan amal yang saleh. Wasalahul amali, dan baiknya perbuatan itu berasal dari baiknya hati. Dan setiap kali amal itu baik, amal perbuatan itu baik, maka hati akan bertambah baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan, jika qoma bil qalbi, terdapat dalam hati percaya kepada Allah, cinta kepada Allah, lazima konsekuensinya daruratan secara aksiomatis dan pasti badan akan bergerak melakukan konsekuensi dari hal itu, melakukan konsekuensi dari cinta kepada Allah, percaya kepada Allah, dan yang konsekuensinya berupa ucapan lahiriah dan perbuatan lahiriah. Maka apa yang nampak di badan, maka ucapan dan perbuatan yang nampak di badan adalah buah dari isi hati, konsekuensi dari isi hati, dan bukti nyata dari isi hati, sehingga bisa diperumpamakan isi hati itu illah, sedangkan apa yang ucapan dan perbuatan badan itu maklul. Nah, maklul itu konsekuensi dari illah. Sebagaimana apa yang ada di badan, ucapan dan perbuatan yang ada di badan itu juga punya efek pada hati, sehingga kesimpulannya kullun minhuma yu'athiru fil akhar. Hati itu mempengaruhi badan dan badan mempengaruhi hati. Hati itu mempengaruhi badan, dalilnya ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah di badan itu ada segumpal daging, jika baik maka baiklah seluruh anggota badan. Jika rusak-rusaklah aktivitas seluruh anggota badan, ala wahyal qalbu. Kemudian lahiriah itu juga mempengaruhi hati. Dalilnya hadis tentang shaf salat dalam salat berjamaah, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ketika kalian menata shaf, jangan berantakan, niscaya berantakanlah hati kalian. Maka keadaan badan yang fisik yang berantakan, tidak mau ditata rapi, itu berdampak berantakannya hati. Wa takhtalifu qulubukum. Hati kalian akan bercerai-berai dikarenakan fisik kalian yang tidak mau ini. Sehingga kesimpulannya sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, faqulun minhuma yu'athiru fil akhar. Antara lahir dan batin itu saling mempengaruhi. Akan tetapi kondisi hati itu al-asl, itu pondasinya. Sedangkan perbuatan badan itu cabangnya. Dan cabang itu berasal dari pokoknya.
namun pokok itu menjadi kokoh dan kuat dengan cabangnya. Sebagaimana bisa cara pohon yang dibuat sebagai permisalan untuk kalimat iman, yaitu pohon kurma yang Allah jadikan sebagai permisalan tentang iman. Kemudian hadis yang ke-9 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la yakhlaqu, iman itu usang di hati, iman yang ada di hati kalian itu usang, kama yakhlaqu thawbu, sebagaimana kain baru itu bisa usang. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum, maka berdoalah dan mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman yang ada di hati kalian, sehingga tidak menjadi usang. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Penjelasannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menyerupakan iman jika melemah di hati seorang hamba disebabkan dosa yang dia usahakan dan dia upayakan, dan keburukan yang menimpanya diserupakan dengan pakaian yang usang. Kemudian Nabi memberikan arahan kepada manusia agar berdoa minta kepada Allah supaya Allah memperbarui iman di hati. Hadis ini dalil bahasanya iman itu bertambah dan berkurang, dan jadi kewajiban seorang muslim untuk mengecek imannya dengan amal saleh, menjaga imannya dari berbagai macam penyakit dan penyakit yang melemahkan iman. Wa tusallitu alaihi al-aduwa, dan berbagai macam penyakit yang melemahkan iman dan menyebabkan musuh bisa menguasai iman. Karena jika iman itu jadi usang akan ditinggalkan dan semakin bertambah lemah. Hatta rubama boleh jadi hal tersebut menyebabkan matinya iman. Sebagaimana kain jika usang dibiarkan kemudian terpotong-potong, terkoyak-koyak, lantas dibuang. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, nama asli beliau Waimir, mengatakan inna min fiqhil abdi, di antara kedalaman ilmu seorang hamba adalah mengecek imannya, wa ma naqasa minhu, dan apa yang kurang. Dan di antara tanda kedalaman ilmu seorang hamba adalah dia mengetahui apakah imannya bertambah ataukah berkurang. Dan di antara kedalaman ilmu seorang hamba adalah seorang itu mengetahui godaan setan dari manakah datang kepadanya, melalui jalur apakah setan menggodanya. Sekian kutipan perkataan Abu Darda. Perkataan Abu Darda ini mengandung isi bahasanya alal abdi, menjadi kewajiban hamba untuk ayatafaqqada halahu, mengecek keadaannya, wa yata'ahada, dan mengecek dan memperhatikan imannya, apakah imannya bertambah ataukah berkurang. Jika ternyata bertambah, bersungguh-sungguh untuk fil mazid, bersungguh-sungguh untuk menambahi, dan jika berkurang dia cek dirinya, kemudian dia lihat dari manakah error tersebut terjadi, min aibabin, melalui pintu apakah setan itu masuk pada dirinya, wa yakunu hada da'abahu, dan inilah yang menjadi kebiasaannya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan pohon berarti punya batang, ya. Wa za'u an-nafi, dan tanaman yang bermanfaat, yaitu
yaitu tanaman yang tidak berbatang. Mungkin di tempat kita ya gambarannya pohon padi misalnya. Allah telah menjalankan kebiasaan di dunia ini, tidak boleh tidak tanaman yang bagus itu akan kecampuran dakhal, kecampuran hal yang merusak, akan mendapatkan hama. Wa nabatun gharibun, dan ada tumbuhan asing yang ikut muncul, benalu atau semisal itu, atau rumput. Yang tumbuhan asing ini tidaklah yang sejenis dengannya. Maka jika pemilik tanaman tersebut mengecek tanamannya, membersihkannya dan mencabuti rumputan yang mengganggu tanaman itu, kamulal gharsu, maka pohon tersebut tumbuh secara sempurna. Azzaru, tanaman itu tumbuhnya bagus, istawa, dia sempurna, tamma nabatuhu, sempurna tumbuhnya, sehingga lebih banyak buahnya, wa atyab, lebih enak buahnya, wa aska, dan lebih banyak buahnya. Namun jika tumbuhan atau tanaman tadi dibiarkan dengan hamanya, dengan benalunya, maka segera saja hama dan benalu itu mengalahkan pohon dan tanaman itu. Wa yakunul hukmu itu di sini artinya kuasa. Jadilah yang berkuasa benalunya. Jadilah yang berkuasa itu benalunya. Dialah yang menguasai tanaman itu. Jadilah benalu itulah yang melemahkan al-asal pokoknya. Sehingga jadilah hasil athamarah, hasil buah tersebut, buah pohon itu menjadi tercela, naqisah, kurang, bihasabi, tergantung banyak dan sedikitnya benalu. Wa man lam yakun lahu fiqhun nafsin fi hada, maka siapa yang tidak faham tentang dirinya dalam masalah ini, tidak punya pengetahuan tentang dirinya, maka akan hilang darinya keuntungan yang besar tanpa dia sadari. Maka orang yang beriman senantiasa usahanya adalah melakukan dua hal: menyirami pohon ini dan membersihkan sekitar pohon. Maka dengan disirami, pohon tersebut bertahan hidup, watadumu, dan awet. Dan dengan dibersihkannya kotoran-kotoran atau pengganggu di sekitar pohon, maka pohon itu akan sempurna dan sempurna sekian kutipan. Maka iman itu bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Dan ini adalah di antara usul ahli sunnah. Ini prinsip mendasar dalam akidah ahli sunnah. Konsekuensi yalzam, konsekuensi dari pengetahuan tentang prinsip ini adalah mengecek iman dan melihat keadaan hati, dan mengetahui dan menyadari bahasanya lancang berani terhadap Allah dengan melakukan berbagai macam keburukan itu melemahkan iman, mengeraskan hati, memadamkan cahaya iman. Sedangkan taat kepada Allah itu menambah iman, membuat hati mengkilap, dan menyebabkan basirah mata hati itu bersinar dan terang dan bercahaya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan iman menurut semua ahlu sunnah bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Dan usaha maksiat untuk melemahkan iman atau dampak maksiat yang melemah dalam melemahkan iman, satu hal yang telah diketahui,
Karena seorang hamba jika berbuat dosa dititikkan di hatinya satu titik hitam. Jika dia bertobat memohon ampun kepada Allah, hatinya kembali mengkilap. Namun jika dia kembali berbuat dosa, maka dititikkan padanya titik hitam yang lain sehingga titik hitam itu menguasai hatinya. Maka keburukan-keburukan, maksiat-maksiat itu menghitamkan hati, memadamkan cahaya hati. Sebaliknya iman itu cahaya di hati. Sedangkan keburukan dan maksiat itu menghilangkan cahaya hati atau qat'an jelas mengurangi cahaya hati. Amal kebaikan itu menambah cahaya hati. Sedangkan perbuatan jelek, keburukan dan maksiat itu memadamkan cahaya hati. Allah Azza wa Jalla mengkabarkan ana kasbal qulubi, bahasanya perbuatan hatilah yang menyebabkan timbulnya ran, penutup atau hitam-hitam yang menutupi hati. Wa akhbara anna arkasal munafiqina bima kasabu, dan Allah kabarkan bahasanya Allah membuat kotor orang-orang munafik dengan amal yang mereka lakukan. Dan Allah kabarkan bahasanya melanggar perjanjian yang Allah ambil dari hamba-hambanya adalah yaitu perjanjian untuk taat dan beribadah kepadanya. Dilanggar berarti ya berbuat maksiat adalah sebab mengerasnya hati. Maka maksiat bagi iman seperti penyakit dan demam bagi kekuatan badan, sama persis. Oleh karena itu ada ulama salaf yang mengatakan maksiat itu bagikan pak posnya kekafiran, sebagaimana demam itu pak posnya kematian. Tentang tadi arkasahum bima kasabu itu firman Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-88. Wallahu arkasahum bima kasabu. Makna arkasahum di tafsir Ibnu Katsir, arkasahum ay raddahum wa awqa'ahum fil khata'. Allah menolak mereka dan menjerumuskan mereka dalam kesalahan. Kalau Ibnu Abbas mengatakan arkasahum ay awqa'ahum, menjatuhkan mereka. Qatadah mengatakan arkasahum artinya ahlakahum. As-Sudi mengatakan arkasahum artinya adallahum, menjatuhkan, membinasakan atau menyesatkan. Bima kasabu disebabkan kemaksiatan mereka dan pelanggaran mereka terhadap sang Rasul dan karena mereka mengikuti kebatilan. Ya, kembali ke buku. Wahadil umur ats-tsalatsah, tiga hal ini yaitu menjaga jiwa, memperbanyak amal kebajikan, wasiyanatul iman, dan menjaga keimanan. Sahibuha, ya, orangnya arfa'u himmatan, ini adalah orang yang lebih tinggi niatnya dan obsesinya. Karena dia adalah orang yang bekerja untuk membersihkan jiwanya dan menjaga jiwanya, dan menjadikan jiwanya itu layak untuk sambung dan terhubung dengan Tuhannya. Maka dia berusaha untuk menjaga jiwanya dari hal-hal yang menjelekkan jiwa di sisi Tuhannya, dan dari hal-hal yang akan menghijab, menghalangi jiwa dari Tuhannya. Wa yasunu hasanati, dia jaga amal-amal kebaikannya dari hal-hal yang merontokkannya atau menghilangkannya, karena dia berjalan dengan amal-amal kebaikan itu menuju Tuhannya, dan dengan amal kebaikan itu dia mencari ridha Tuhannya, dan dia jaga imannya dengan Tuhannya
wa yasunu imanahu bi rabbih, dia jaga keimanannya dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, berupa cintanya kepada Allah, dan dia mengesahkan Allah dan mengenal Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga itu semua dari hal-hal yang memadamkan cahayanya, menghilangkan indahnya dan melemahkan kekuatannya. Ya, maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu usang di hati kalian. Maka potongan hadis ini mengandung tahdzir, mengandung peringatan, warning dari kelemahan iman dan melakukan hal-hal yang menyebabkan lemahnya iman, dan motivasi untuk melakukan usaha dan upaya menjaga hati dari berbagai macam penyakit wal ila dan penyakit. Ya, penyakit-penyakit tersebut akan menyebabkan kelemahan iman. Mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui iman di hati kalian. Di an yujaddida di sini fi'il mudhari, dan kaidah dalam ilmu balaghah, fi'il mudhari itu menunjukkan al-istimrar wa tajaddud, keberlangsungan dan kebaharuan. Keberlangsungan terus menerus dan kebaharuan. An yujaddidal iman fi qulubikum, sehingga maka isi hadis ini dorongan untuk terus menerus membaca atau terus menerus melakukan doa ini, wa ilhah, dan merengek kepada Allah dalam permintaan ini. Sebagaimana seandainya bukan karena Allah, maka tidak akan ada hidayah sama sekali. Maka demikian juga seandainya bukan karena Allah, maka hati tidak akan tegar di atas iman. Wala mazadat, dan tidak akan bertambah keimanan hamba. Oleh karena itu, terjadinya perbaruan iman, bertambahnya iman, terjaganya iman dari berbagai macam penyakit, kelemahan dan usang, itu tidak akan terjadi kecuali dengan Allah. Fa idza alima al-'abdu dzalika, maka jika hamba mengetahui hal tersebut, maka tertujulah dia kepada Rabb-nya, Tuhannya, dalam setiap keadaan dan setiap waktu, dalam keadaan meminta kepada Allah agar meneguhkan imannya, menjaga hatinya, dan menjaga hatinya dari tergelincir. Karena hati itu di antara dua jemari Allah Ar-Rahman. Siapa saja Allah kehendaki, Allah jadikan hatinya lurus, dan siapa saja Allah kehendaki, Allah jadikan hatinya menyimpang dan bengkok. Fa fi hadzal hadis minal fawaid, kandungan dari hadis di atas penjelasan bahasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yang kedua, seorang muslim punya kewajiban mengecek imannya dan mengawasi keadaan hatinya. Yang ketiga, Nabi SAW menyerupakan hati yang sakit, yang lemah imannya, dengan pakaian yang usang. Ini menunjukkan bahasanya asyubahat wa syahawat, keinginan untuk melakukan maksiat dan racun-racun pemikiran dan akidah itu menyambar hati, sehingga hati itu jadilah hati itu seperti kain yang usang itu menimpa tenunannya. Kemudian hadis ini terdapat isyarat urgensinya doa dan mengadu kepada Allah supaya kokoh di atas iman dan supaya mendapatkan perbaruan iman, terjaganya hati dan bertambahnya cahaya basirah hati, mata hati. Ya, maka sudah satu hal yang telah dimaklumi bahasanya
hal yang merusak hati yang tadi disampaikan, menyambar-nyambar hati itu ada dua. Ya, ada yang disebut dengan syubhat, yaitu racun pemikiran, yaitu akidah-akidah yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat. Kemudian ada asyahawat, yaitu keinginan untuk berbuat maksiat. Maka keduanya satu hal yang merusak hati. Maka syubhat, racun-racun pemikiran itu menyebabkan orangnya, jika itu berhasil menguasai hati, akan menyebabkan orangnya, akan menyebabkan rusaknya tasawuf. Syubhat itu menyebabkan rusaknya pemahaman dan pemikiran. Kalau pemahaman dan pemikiran itu rusak, maka yang benar, yang hak itu terlihat jadi batil, dan batil itu terlihat jadi hak. Kebenaran itu teranggap sebagai sebuah kesesatan, dan kesesatan itu dinilai sebagai kebenaran. Itu dampak ketika fasadut tasawuf, rusaknya pemikiran dan pemahaman. Sedangkan syahwat itu berdampak fasadul iradah, rusaknya kehendak dan keinginan. Karena syahwat adalah keinginan untuk maksiat. Maka ketika hati itu rusak dengan syahwat, maka dia ingin melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan, keinginannya jadi rusak. Maka dampak syubhat adalah fasadut tasawuf, sedangkan dampak asyahawat adalah fasadul iradah. Ya, dan setelah rusaknya pemikiran dan pemahaman, maka buahnya adalah menjadi terjumus dalam faham sesat atau aliran sesat, atau lebih parah lagi adalah kekafiran. Sedangkan rusaknya keinginan itu berdampak orangnya menjadi fasik dan asi, penggemar maksiat dan dosa. Kemudian hadis yang ke-10 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, janganlah kalian mengatakan al-karmu, karena karmu itu hatinya orang yang beriman. Jadi Bukhari dan Muslim, dan ini redaksi Muslim. Dalam salah satu redaksinya Muslim, janganlah kalian menamai anggur dengan sebutan al-karma, karena karma adalah rajulul muslim, adalah seorang muslim. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dengan redaksi, janganlah kalian mengatakan al-karmu, karena karmu adalah seorang muslim, akan tetapi katakanlah hadaiqul a'nab, kebun anggur. Diriwayatkan oleh Muslim dari Alqamah ibn Wa'il dari ayahnya marfu'an sabda Nabi, walabduhu dengan redaksi, janganlah kalian katakan karmu, akan tapi katakanlah al-inab anggur atau hablah. Hablah jadi di bawah dijelaskan qala al-hafidz al-hablah bi fathil muhmalah, huruf pertama di fathah dan tidak punya titik, dan dihikayatkan boleh juga dibaca dhammah hublah. Kemudian setelah itu sukun muwahhadah, ada huruf yang muwahhadah titiknya satu yaitu ba, dan itu disukun. Wa bi fathah aidan, boleh juga di fathah berarti habalah. Dan di fathah itu yang lebih populer, berarti yang lebih bagus habalah. Maknanya adalah sajaratul inab, adalah pohon anggur. Ada yang mengatakan batang pohonnya atau akarnya, dan ada yang mengatakan al-qatid minha, batangnya.
Ya, hadis ini warada maurida al-ghairah. Itu ya, datang dalam konteks al-ghairah, cemburu, kecemburuan. Cemburu itu ghainnya di fathah, ghairah, bukan ghirah. Namun ghainnya di fathah, ghairah. Terhadap hati seorang mukmin yang ramai dengan iman, an yatasifa, bersifat dengan sifat mulia, man, orang yang tidak berhak bersifat dengannya. Fanaqalaha asya'u anhu ila qalbil mu'min, maka syariat memindahkan sifat mulia anhu darinya kepada hati seorang mukmin yang layak bersifat dengannya, untuk menegaskan kehormatan hati seorang mukmin dan mengisyaratkan makmurnya hati berupa kebaikan dan takwa. Diatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dengan redaksi, janganlah kalian katakan karam, karena karam itu adalah hati mukmin. Nah, ini diberi judul bab, hadis ini diberi judul bab oleh Ibn Hibban, Dzikrul Bayan, penjelasan bahwasanya sabda Nabi al-karmu itu rajulun muslim, maksud Nabi dengannya adalah hati seorang muslim. Al-Khattabi menjelaskan, jadi ini hadis ini ya tidak bisa kita pahami kecuali pakai konteks bahasa Arab. Jadi orang Arab itu terkadang menyebut anggur dengan sebutan karam. Nah, sebutan ini dilarang oleh Nabi. Jadi, karena karam itu kemuliaan dan itu tidak boleh, tidak cocok untuk, Nabi menilai tidak cocok untuk diberikan kepada anggur karena dia adalah cocoknya untuk hati orang yang beriman. Al-Khattabi Asy-Syafi'i mengatakan, hanyalah Nabi melarang mereka, ya, merekanya berarti orang Arab, ya, karena orang kita nggak nyebut itu, ya. Nggak ada yang menyebut anggur dengan karam. Ya anggur, buah anggur gitu ya. Berarti humnya hanya orang Arab. Nabi larang orang Arab untuk menamai pohon anggur dengan nama karam, dengan nama karm. Karena al-karmu itu menurut orang Arab diambil dari kata-kata karam, dan orang Arab mengatakan rajulun karamun artinya rajulun karimun, orang yang mulia. Kaumun karamun artinya kiramun, orang-orang yang mulia. Aslinya ra'nya di fathah, kemudian ra'nya disukun sehingga jadilah karmun. Maka Nabi itu khawatir bagusnya nama anggur, ya, ketika anggur disebut dengan karam yang artinya kemuliaan, itu akan mendorong orang untuk minum khamr yang terbuat dari buah anggur. Oleh karena itu Nabi cabut nama ini. Nah, Nabi cabut nama ini dan Nabi pindahkan nama ini menjadi sifat seorang muslim yang menjaga diri dari minum khamr yang terbuat dari anggur dan yang lainnya. Dan dia cegah dirinya untuk punya syahwat kepada anggur, yaitu anggur khamr, dalam rangka izzatan, agar punya kemuliaan dan punya kemuliaan. Jadi ketika anggur itu identik dengan dijadikan khamar, diberi nama karam yang artinya mulia, namanya bagus. Nabi khawatir nama bagus untuk benda yang identik dengan kejelekan itu menyebabkan remehnya masalah minum anggur, masalah minum khamar. Maka Nabi melarangnya. Kemudian kata-kata karam Nabi pindahkan menjadi nama dan sebutan bagi hati seorang muslim. Al-Baghawi menyampaikan, kila ada yang menjelaskan tentang makna atau mengapa Nabi melarang menamai pohon anggur dengan sebutan karam. Nama ini menurut orang Arab diambil dari karam,
Ya, orang Arab menamai pohon anggur, biasa menamai pohon anggur dengan nama karman, karena khamar dibuat darinya. Wahiyya tahussu ala sakha wal karam, dan kata-kata karam itu mendorong pada kedermawanan dan kemuliaan. Ya, karam itu dalam bahasa Arab itu bisa artinya mulia, bisa artinya dermawan. Fastaqulitil kasajarah, maka mereka ambil sebagai nama untuk pohon itu, mereka ambil nama karam. Nabi SAW tidak suka menamai sesuatu yang diharamkan oleh syariat dengan nama yang indah, yang diambil dari kata karam. Nabi khawatir bagusnya nama mendorong orang untuk, atau minimal yang meremehkan, diawali dari meremehkan, atau bahkan mendorong untuk sampai minum khamar yang terbuat dari buah anggur. Maka Nabi hilangkan nama ini dalam rangka untuk menghinakan anggur, dan untuk menegaskan keharamannya. Dan Nabi mengatakan innal karmu qalbul mu'min, karam itu hati orang yang beriman, karena di dalam hati orang yang beriman terdapat cahaya iman dan takwal Islam. An-Nawawi rahimallahu ta'ala menyampaikan dalam hadis-hadis ini terdapat larangan atau kebencian menamai anggur dengan nama karam. Namun ya, anggur itu sebuah anggur yang dalam bahasa Arab itu inab atau habala. Habala tadi pohonnya. Para ulama mengatakan sebab dibencinya hal tersebut karena kosakata karam itu oleh orang Arab digunakan untuk pohon anggur, demikian juga digunakan untuk anggur itu sendiri, demikian juga digunakan untuk khamar yang terbuat dari anggur. Mereka namai khamar dengan nama karam karena dia terbuat dari anggur. Wali annaha, dan dikarenakan khamar itu mendorong orang untuk al-karam, dermawan, wasakhok, dan dermawan. Oleh karena itu orang yang minum khamar sukanya bagi-bagi, ya, untuk ngajak-ngajak. Fakira syar'u, maka syariat tidak menyukai digunakannya kata-kata ini untuk buah anggur dan pohonnya. Karena jika mereka mendengar kata-kata ini, boleh jadi mereka akan teringat dengan kata-kata ini, teringat dengan khamar, lantas bangkitnya jiwa mereka pada khamar, sehingga mereka terjatuh dalam minum khamar atau dekat-dekat dengan hal itu. Waqal ayyahni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang berhak untuk mendapatkan gelaran ini atau nama ini adalah ar-rajul al-muslim, seorang muslim atau hati orang yang beriman. Karena karam itu diambil dari kata-kata karam yang ra'nya di fathah, yang artinya kemuliaan. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka hati orang yang beriman layak untuk disebut karmun, karena di dalam hati ini terdapat iman, terdapat hidayah, terdapat cahaya, terdapat takwa dan sifat-sifat yang menyebabkan berhak untuk mendapatkan nama ini. Demikian juga seorang muslim. Para pakar bahasa Arab mengatakan rajulun karmun, imra'atun karmun, rajulani karmun, wa rijalun karmun, wa imra'atani karmun, niswatun karmun. Semuanya ra'nya di fathah, boleh juga disukun. Artinya semuanya adalah karim, mulia. Karim atau karimaini atau kiram atau kariman, artinya semuanya mulia. Usifa bil masdar, maka di sini kita jumpai
naat dengan masdar seperti dhaifin dan adl. Rajulun adlun, adl itu masdar tapi jadikan naat untuk rajul misalnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan, Ibnu Battal menghikayatkan dari Ibnu Ambari, bahasa mereka orang Arab menamai anggur dengan nama karam li'anal khamr, karena khamr yang terbuat dari anggur mendorong kepada kedermawanan. Kata mereka, khamr itu memerintahkan akhlak-akhlak mulia. Sampai-sampai penyair ada yang mengatakan wal khamru mustaqatatun al makna minal karmi. Khamr itu diambil secara makna dari kata-kata karam, kemuliaan atau kedermawanan. Wakala akhar, penyair yang lain mengatakan suqiktu minas siba wastuqu minni kama stuqat minal karmi al kurumu. Syukiktu, aku diambil dari asiba, wastuqa minni, dan diambil dariku sebagaimana diambil minal karmi dari kata-kata karmi al-kurumu. Falidzalika, oleh karena itu Nabi melarang menamai anggur dengan nama karam. Hatta la yusammu asal al-khamri, supaya asal muasal khamr yaitu anggur tidak diberi nama atau gelaran dengan nama yang diambil dari kata-kata karam. Dan dijadikanlah orang yang beriman yang tidak mau minum khamar dan yang menilai bahasanya kemuliaan adalah meninggalkan khamar, itulah yang lebih berhak untuk disebut karam. Waqad warada nahyu netaratan, dan larang ini terkadang tertuju pada buah anggur dan terkadang tertuju pada pohon anggurnya. Fayakunu at-tanfir, maka at-tanfir itu usaha untuk supaya benci dan menjauhi, itu bitariki al-fahwi, dengan menggunakan metode menggunakan metode tidak langsung. Karena jika Nabi melarang menamai sesuatu yang halal sekarang, yaitu anggur, buah anggur, itu halal sekarang ketika dia posisinya buah anggur dengan nama yang baik, Nabi larang untuk dinamai dengan nama yang indah, yaitu kemuliaan atau kedermawanan, ya, karam yang artinya kemuliaan atau kedermawanan. Lima yasulu minhu bil quwwah, karena akan bisa lima yasulu, karena akan terjadi bil quwwah dengan sebab potensi satu hal yang terlarang. Ada potensi untuk terjadi hal yang terlarang. Maka terlarangnya penamaan sesuatu yang terlarang dengan nama yang bagus lebih-lebih lagi. Ini faedahnya. Sesuatu yang halal, yang sekarang halal, itu tidak boleh dinamai dengan nama yang bagus. Karena itu nanti memiliki berpotensi untuk mendorong untuk kepada hal yang terlarang. Padahal ini masih anggur, ini tidak boleh dikasih nama karam yang artinya kedermawanan atau kemuliaan. Maka sesuatu yang betul-betul terlarang, khamarnya lebih-lebih lagi misalnya. Kalau khamarnya dikasih nama-nama yang indah, maka nama-nama yang bagus, maka lebih-lebih lagi keharamannya atau terlarangnya. Syekh Abu Muhammad Ibn Abi Jamrah menyampaikan yang ringkasannya, dikarenakan kata-kata al-karmu itu diambil dari karam, dan jika ada kalimat atau frase al-ardu al-karimah, itu artinya ahsanul ardi, tanah yang paling bagus, maka tidaklah layak diungkapkan dengan sebutan ini karam kecuali hati orang yang beriman, yang merupakan sesuatu yang paling baik. Karena mukmin
adalah sebaik-baik makhluk hidup, dan sebaik-baik yang ada dalam diri seorang mukmin adalah hatinya. Karena jika hati itu baik-baiklah badan seluruhnya. Dan karena hati seorang mukmin itu adalah tanah untuk tumbuhnya pohon iman di hatinya. Sekian kutipan. Maqal Ibnu Abi Jamrah juga mengatakan bisa diambil faedah dari hadis di atas, bahwasanya semua kebaikan boleh jadi dengan kata-kata khair atau kata-kata yang lain yang maknanya adalah khair, atau dua-duanya, atau sesuatu yang diambil darinya atau dinamai dengannya. Innama yudhafu bil haqiqati, itu dilekatkan secara hakikat syar'iyah kepada iman atau orang yang beriman. Jika ditempelkan, dilekatkan kepada yang lainnya, maka itu majaz. Kemudian menamai al-karmi bil qalbil mu'min, menamai al-karam dengan untuk hati orang yang beriman, maka penyerupaan ini terdapat satu pesan yang unik dan menarik. Jadi kan makna pada dasarnya makna bahasa karam itu adalah anggur. Anggur itu dijadikan, yang namanya al-karam itu dijadikan untuk hati mukmin. Ini diserupakan, ada penyerupaan hati mukmin dengan anggur. Maka di sini ada satu hal yang menarik. Li anna awsafa syaitan tajri ma'al karmah. Karena sifat-sifat setan itu mengalir bersama anggur atau khamr, sebagaimana setan berjalan di tubuh manusia di pembuluh darah. Maka jika seorang mukmin itu lalai dari setannya, tidak memperhatikan dan tidak mengawasinya, maka setan itu akan menjerumuskannya dalam pelanggaran. Sebagaimana siapa yang lalai dari perasaan anggurnya, maka perasaan anggur itu berubah jadi khamr sehingga najis. Nah itu ke sisi kesamaannya, sisi tasbihnya. Kenapa hati seorang mukmin disebut karam, yang makna dasarnya adalah anggur atau anggur. Maka hati seorang mukmin itu harus diawasi oleh orangnya supaya setan tidak masuk dan menjumuskannya dalam pelanggaran. Sebagaimana perasaan anggur harus diawasi. Kalau tidak diawasi, lalai, dia tiba-tiba sudah berubah jadi khamr, terjadi fermentasi, kemudian jadi khamr. Kalau jadi khamr itu najis, bagaimana pendapat jumhur ulama bahasanya khamr itu najis. Dan keserupaan itu semakin kuat, bahasanya khamr itu bisa berubah jadi cuka ketika itu juga dengan sendirinya. Maka khamr yang semula najis berubah jadi suci. Maka demikian juga orang yang beriman, seketika juga dia berubah dengan taubatan nasuh, dengan taubatan nasuha, berubah menjadi suci, bersih dari kotoran dosa sebelumnya. Ya, alatika namutanajisan, yang itu mengotori dengan disebabkan karena bersifat dengan dosa. Dan hal yang menyebabkan seketika dia bertobat dengan taubatan nasuha, seketika itu juga itu boleh jadi nasihat atau min ghairihi, dia seketika berubah menjadi bersih dengan sebab taubat. Itu boleh jadi karena faktor pendorong eksternal, yaitu nasihat orang lain atau yang lain atau dirinya sendiri. Fayambaghi lil akil, maka sepatutnya orang yang berakal
memperhatikan terapi hatinya supaya hatinya tidaklah binasa dalam keadaan memiliki sifat yang tercela. Mula Al-Qari rahimallahu ta'ala menyampaikan, para ulama mengatakan orang Arab menamai anggur dengan nama karam likathrati hamlihi. Hamil di sini artinya hasil panennya. Karena hasil panen itu dipikul oleh unta. Orang Arab menamai anggur dengan nama karam yang artinya kedermawanan likathrati hamlihi, karena panennya banyak. Wa suhulati qatfihi, dan mudah dipetik dan banyak manfaatnya. Karena anggur itu fakihah, buah-buahan pencuci mulut, namun juga bisa menjadi quut, makanan pokok. Orang Arab dulu menjadikan kismis sebagai makanan pokoknya. Meskipun kalau saya sih nggak bisa bayangkan ya, kismis jadikan makanan pokok itu biar ya. Jadi makanan pokok, makanan pengenyang. Zaman Nabi, kismis itu makanan pengenyangnya para sahabat, sebagian sahabat. Makanan pengenyang ketika itu tamar, kemudian gandum, kismis, sama keju. Itu bayangkan kismis sama keju jadi makanan pengenyang, makanan pokok, yang tidak merasa makan jika tidak makan itu agak berat, agak sulit saya bayangkannya. Kalau gandum jadikan makanan pengenyang masih bisa ya, masih ada orang seperti itu. Tamar mungkin. Tapi kismis sama keju itu jadikan makanan pokok, makanan pengenyang. Itu agak sulit bayangkan, namun itu realita. Maka anggur itu fakihah. Mau dijadikan fakihah bisa. Jadi minuman buah pencuci mulut itu, buah seger-seger itu bisa. Mau dijadikan quut, makanan pokok, yaitu jadi setelah jadi kismis juga bisa. Dan dari wa yutakhadhu minhu, dan diambil dari anggur, setelah jadi perasan anggur bisa jadikan cuka. Kemudian dijadikan dibes wa ghairu dzalika, dibes. Dibson di kamus sirup atau sirup kental. Dan yang lainnya, maka khamr itu karbon, maka khamr itu dermawan. Karena khamr itu mendorong mereka untuk dermawan, maka syariat melarang menamai anggur dengan nama karam, karena nama ini mengandung pujian kepada anggur. Akhirnya jiwa itu pun merindukannya. Wa kana ismul karmi bil mu'min wa qalbihi, dan seandainya karman itu jadi nama, dan jika karam itu jadikan nama untuk mukmin atau hati mukmin, itu aliyak, lebih layak dan lebih melekat. Karena banyaknya kebaikan mukmin dan hati orang yang beriman, manfaatnya dan terkumpulnya akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang indah pada dirinya. Sekian kutipan. Waqal, dan masih dari Mula Al-Qari, Nabi jelaskan kepada mereka bahwa hati orang yang beriman itulah karam. Karena hati orang yang beriman itu adalah bahan tambang takwa. Bahan baku takwa, bukan khamr yang mengantarkan pada kerusakan akal, kerusakan pikiran,
dan merusak harta dan membelanjakan harta tidak dalam jalan yang benar. Yang Zamakhsyari mengatakan bahasanya Nabi arada ingin menjelaskan wa yusaddid dan bersikap keras ma fi qaulihi apa yang ada dalam firman Allah Ta'ala in akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Namun dengan Nabi ingin menjelaskan dengan tariqah anifah, dengan cara yang indah, ya, dengan maslakin latifin, dengan cara yang halus, kemudian ramzin khalubin, dan dengan kode-kode yang khalub. Khalub mana asalnya khoda, tipuan. Jadi ya, dengan kode-kode yang boleh jadi menipu. Fabassara, maka Nabi perlihatkan bahasanya hadan nau', bahasanya jenis ini yaitu anggur min ghairi anasi, yang mungkin unasi manusia yang dinamai dengan nama yang diambil dari kata-kata karam. Antum ahiqa, kalian orang-orang yang beriman, kalian lebih berhak untuk bi'alla tu'ahiluhu, untuk tidak menjadikannya layak mendapatkan nama ini, dan kalian tidak menggunakannya, dan kalian tidak menggunakan nama karam untuknya, dan kalian tidak menerima nama karam untuknya. Ghairatan lil muslim at-taqi, sebagai bentuk kecemburuan, ya, membela seorang muslim yang bertakwa. Rab'an bihi an yusyaraka fima samallahu bihi. Rab'an semananya mulia, tinggi. Untuk meninggikan orang yang bertakwa, agar tidak membersamai, tidak bersama dengannya dalam apa yang Allah namai. Jadi Allah menamai di surat Al-Hujurat orang yang bertakwa itu dengan karam, akramakum. Allah namai orang yang bertakwa itu dengan karam karena ada kata-kata akramakum. Maka dalam rangka cemburu membela orang yang bertakwa dan dalam rangka meninggikan orang yang bertakwa, maka jangan sampai nama karam yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa itu dipakai oleh yang lain. Wakhtassahu, dan Allah khususkan orang yang bertakwa dengan Allah jadikan karam itu sifatnya. Fadlan, lebih-lebih antusamu bil karim ma laysa bi muslim. Maka lebih-lebih lagi karim itu diberikan kepada sesuatu yang bukan muslim, bahkan dia anggur. Wa ta'tarifuna lahu bidzalika, kemudian kalian mengakuinya. Maka ini satu hal yang tidak boleh. Maka kata Zamakhsyari, hadis Nabi larangan menamai anggur dengan karam itu ada hubungannya dengan ayat Al-Hujurat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka kalau atqa itu akram, berarti kalau taqi itu karam.
Berarti kalau taqi itu karam. Maka orang yang bertakwa disebut dengan sebutan karam di Al-Hujurat. Maka karena karam itu nama untuk orang yang bertakwa di Al-Hujurat ayat 13, maka Nabi melarang bahasa Arab atau praktek orang Arab yang menyebut anggur dengan karam, karena nanti karena karam itu khas, khusus, tadi ada ikhtasan, khusus untuk taqi, maka tidak boleh yang lainnya membersamainya. Ini sama-sama disebut karam, semacam untuk anggur. Ibnu Jauzi mengatakan hanyalah karam itu hati mukmin untuk isyarat bahasanya fihi dalam hati seorang yang beriman terhadap cahaya iman dan keberkahan takwa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, karam tadi kan artinya dermawan. Maka beliau katakan karam itu artinya kasratul khair, banyaknya kebaikan, banyaknya berbuat baik, kedermawanan. Dan yasratuhu dan mudah. Orang yang dermawan dengan sebutan karim itu adalah orang yang suka berbuat baik dan enteng berbuat baik. Oleh karena itu maka Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian namai anggur dengan nama karam, karena karam adalah hati seorang mukmin. Wahum dan mereka orang Arab menamai anggur dengan nama karam dengan alasan karena anggur adalah buah-buahan yang paling manfaat. Bisa dimakan ketika dalam kondisi segar, itu jadi buah-buahan, dan bisa dimakan ketika dalam kondisi kering, jadi kismis. Yang itu jadi makanan pokok orang Arab di masa silam. Wa yusar bisa juga dijadikan sebagai perasan, lantas diambil atau dijadikan dari perasan anggur tadi anwa banyak. Bisa jadi khamr, bisa jadi cuka, dan seterusnya. Meskipun demikian, Nabi melarang menamai anggur dengan nama karam, dan Nabi katakan karam adalah hati seorang mukmin. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih banyak dan lebih besar kebaikannya dibandingkan hati seorang mukmin. Ibnu Qayyim mengatakan Rasulullah SAW melarang menamai anggur dengan nama karam, dan Nabi katakan karam adalah hati mukmin. Wahada demikian karena kosakata ini karam itu menunjukkan banyaknya kebaikan, banyaknya manfaat pada sesuatu yang bernama dengan nama itu. Dan hati orang yang berimanlah yang berhak untuk mendapatkannya, bukan pohon anggur. Akan tetapi kita diajak berpikir, hal murad, apakah yang dimaksudkan adalah larangan mengkhususkan pohon anggur dengan nama karam, dan bahasanya hati orang mukmin itu lebih layak mendapatkannya. Sehingga kalau demikian, fala yumna'u, tidaklah terlarang, masih tetap tidak terlarang menamai anggur dengan nama karam. Seperti rokub, seperti miskin, seperti rokub dan muflis. Maka miskin itu ada makna bahasa orang miskin. Namun Nabi memberikan makna syar'i untuk miskin. Miskin yang dalam bahasa Nabi adalah orang yang butuh bantuan, namun tidak ada orang yang tahu, namun dia tidak minta-minta, sehingga tidak ada yang mengetahui kalau dia orang yang membutuhkan bantuan. Nah, itu miskin. Kalau orang miskin tidak punya namun dia minta-minta, kata Nabi itu bukan miskin. Kemudian rokub. Rokub itu makna asalnya dalam bahasa Arab adalah orang yang punya anak, kemudian anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Itu makna asalnya dalam bahasa. Kemudian Nabi pindah makna rokub itu kepada digeser oleh Nabi, atau Nabi pindah kepada orang yang semua anaknya hidup. Tidak ada yang meninggal dunia ketika kecil, sehingga dia tidak punya tabungan di akhirat dari jalur ini. Itu Nabi sebut sebagai
rokok. Demikian juga muflis. Muflis maknanya secara bahasa bangkrut ketika utang lebih banyak daripada aset. Namun kata Nabi, muflis itu orang yang punya amal kebaikan, namun banyak punya kezaliman dengan manusia, sehingga bangkrut di akhirat, sehingga muflis. Demikian juga misalnya Nabi ngasih nama syadid, orang yang kuat perkasa. Ya, maknanya secara bahasa orang yang jago gula. Dan maknanya Nabi pindah kepada orang yang bisa mengendalikan emosinya dan amarahnya. Ya, demikian juga Nabi memindah makna ghani, kaya. Kaya itu orang yang barangnya banyak, duitnya banyak. Kemudian Nabi pindah, kaya itu qanaah. Nah, di nama-nama ini kalau kita perhatikan nama-nama ini itu nama-nama khusus tanpa melarang makna bahasa. Ketika orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan emosi dan amarah, itu tidak melarang penyebutan orang kuat untuk orang yang jago gula. Misalnya tadi muflis. Muflis dan pengertian bangkrut itu adalah bangkrut di akhirat gara-gara punya banyak kezaliman dengan manusia. Itu tidak melarang orang yang asetnya lebih sedikit daripada utangnya untuk disebut muflis. Nah, Ibnu Qayyim mengajak kita untuk berpikir larangan karam untuk nama anggur, apakah modelnya ini? Kalau modelnya sejenis dengan muflis, dengan miskin, dengan rokub, dengan syadid, orang yang kuat, dengan ghani, maka berarti ya anggur tetap bisa disebut karam. Cuma yang lebih berhak untuk dapat itu adalah hati seorang mukmin. Awil murad, apakah yang dimaksudkan anna tasmiyatahu bihada, bahasanya menamai anggur dengan nama karam, padahal anggur itu dijadikan sebagai khamr yang haram untuk diminum. Maka itiqadil khamri al-muharram minhu, maka yang haram darinya adalah pelabelan karam dan khair dan manfaat untuk asal muasal minuman yang jelek dan haram. Wadzalika, dan hal tersebut karena ini jadi jalan untuk memuji apa yang Allah haramkan dan membangkitkan jiwa untuk ingin melakukannya. Hada muhtamilun, itu satu hal yang mungkin. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Larangan ini sebagaimana larangan orang yang jago gula disebut syadid, karena syadid itu disebut kuat, karena kuat itu adalah orang yang mampu menahan emosi. Jadi ini larangan seperti itu, ataukah larangan mutlak? Pokoknya tidak boleh. Kalau orang ngomong pakai bahasa Arab, tidak boleh anggur disebut karam mutlak, karena ini satu darai, menutup jalan untuk memuji, karena ini memuji sesuatu yang Allah haramkan, atau menutup jalan memuji pada sesuatu yang Allah haramkan. Maka ini muhtamil, mungkin ya Ibnu Qayyim tidak memutuskan, wallahu a'lam bi muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan akhirnya wallahu a'lam, cuma ada dua kemungkinan tadi kalau ditelaah. Ya, kesimpulan akhir beliau wal aula, dan yang lebih utama ala yusamma sajatul inam karman, dan yang lebih utama adalah tidak menamai dan menyebut menggelari anggur dengan nama karam sama sekali. Jadi kemungkinan yang kedua itu yang lebih hati-hati dan lebih utama. Kemudian Al-Hakim At-Tirmidzi, ini beda dengan Tirmidzi, penulis Sunan Tirmidzi. Dia mengatakan anggur itu disebut karam li'annahu layyin, kan dia lembut, yang qadu dia penurut, haitsuma ustuqida, di mana saja mau digiring.
Jadi pohon anggur itu lembut karena dia bentuknya menjalar, mau di belok kanan, mau belok kiri, mau dibuat lurus, itu dia nurut. Maka orang Arab menyebut pohon anggur dengan sebutan karam, itu kalau penjelasan ini karena dia yanqadu, penurut. Maka demikian juga seorang mukmin, hatinya itu lembut, ratbun, hatinya adalah hati yang basah dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nurut sama Allah dalam semua urusan-urusannya dan hukum-hukumnya. Maka itu beliau juga mengatakan karam itu semua yang inqada nurut wadalla dan hina. Ya, oleh karena itu pohon anggur disebut karam karena jika kamu mau luruskan, panjangkan, dia memanjang. Dia mau dibuat belok, muter-muter, dia belok, muter-muter. Wadallat laka, dan dia tunduk kepadamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan sebut karam untuk anggur, karena karam itu adalah hati orang yang beriman. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.